Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali berjumpa dengan saya Saptiawati SPD, dan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Di aksi nyata kali ini saya berisi tentang pembelajaran yang sesuai dengan visi guru penggerak yang saya susun. Baik Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan aksi nyata saya di modul 1.3 ini. Visi guru penggerak yang saya susun yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan adaptif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan rasa peduli pada murid. Dalam menyusun aksi nyata visi guru penggerak ini, saya membuat 3 tahapan, yaitu tahap pertama perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, dan tahap ketiga yaitu refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, juga berkonsultasi dengan rekan sejawat dalam MGMP Biologi. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini, kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Setelah mereka mendapatkan pembelajaran tentang transportasi pada membran sel, mereka harus mempraktekkan prosesnya. Oleh karena itu, saya membuat 6 tema. Jadi setiap kelompok membuat produk hasil difusi osmosis, yaitu pembuatan telur asin, pembuatan manisan kolang-kaling, dan juga pembuatan asinan buah. Mereka berdasarkan minatnya dibagi menjadi beberapa kelompok dan mendapatkan tema yang mereka inginkan. Selain mereka membuat produk osmosis tersebut, mereka membuat video pembuatannya untuk menjaga keabsahan atau keaslian produk yang mereka buat. Setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya. Yang kedua ada bumbu gosok, yang ketiga ada garam kasar, yang keempat ada air. Alat-alatnya yaitu ada sikat gigi, amplas, baskom, sama apa lagi ya? Wadah, sikat gigi udah. Terus proses pembuatannya itu pertama-tama kita cuci dulu telur asinnya tuh yang bersih pakai sikat gigi kan. Habis sudah dicuci bersih baru kita amplas. Habis amplas baru kita buat adonannya dulu, kayak masukin garam, abu gosok, air secukupnya itu jadi satu. Kalau adonannya nggak melekat gitu, tambahin lagi abu gosoknya sampai dia benar-benar melekat deh. Habis itu ya tempelin ke telurnya, disimpan selama kurang lebih seminggu. Dan setelah seminggu bersih direbus selama 15 menitan deh. 15 menitan udah jadi. Selanjutnya adalah proses osmosis. Jadi air itu bakal keluar melalui pori-pori membran cangkang telur. Nah, itu bisa keluar karena konsentrasi di adonan abu gosok itu lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam telur itu sendiri. Makanya telurnya bisa menjadi padat. Selanjutnya proses diskusi dijelasin sama Karen. Jadi sebenarnya kan telur itu kan nama lainnya kan kalsium karbonat kan. Terus dia ini punya pori-pori kecil yang kita panggil tuh namanya pori-pori mikroskopis. Nah, karena tadi ya udah dijelasin sama Eca, kalau misalnya di luar ini kan kita kasih garam, kasih air, kasih abu gosok. Nah, abu gosok ini konsentrasi Na+ sama Cl- atau garam kasarnya tuh lebih tinggi. Makanya otomatis yang di sini kan lebih rendah kan? Dia lebih rendah. Iya, karena di amplas juga kan ini pori-porinya makin kebuka. Nah, karena pori-porinya buka ini, jadi si konsentrasi NaCl-nya ini bisa lebih gampang masuk. Karena otomatis kan ada pori-pori yang kebuka kan. Pori-pori yang terbuka ini menghubungkan si garam ini masuk ke dalam si telur asinnya ini. Makanya jadi proses pengasinan. Gitu deh.
buat eksplorasi menggunakan prinsip difusi dan osmosis melibatkan pergerakan molekul garam dari larutan yang lebih pekat ke dalam telur melalui membran sel membran semi permeable yaitu kulit telur. Secara keseluruhan, proses difusi dan osmosis ini bekerja sama untuk memastikan garam dapat meresap secara merata ke dalam telur sehingga telur menjadi asin dan tahan lebih lama. Nah, udah pada tahu kan kenapa telur bebek bisa jadi telur asin? Udah. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, aku akan memberitahu bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat manisan buah ini. Di sini kita pakai 2 buah, yaitu pakai skill ganda sama skill salak. Terus kita ada asam jawa, air, garam, gula. Untuk cabai, alatnya kita menggunakan blender, panci, pisau, baskom. Tadi itu pertama steam buahnya terus dipotong-potong sesuai selera. Terus itu cabenya buat di blender, cabenya di blender dimasukin semua ke panci cabenya. Yang belakang. Gulanya, garam sama asam jawanya itu dimasak sampai mendidih, baru dimasukin ke buahnya yang udah dibaskom. Kemudian proses yang digunakan itu pada awal perendaman, osmosis terjadi ketika air bergerak keluar dari buah, menyebabkan buah menyusut dan konsentrasi zat di dalam buah meningkat. Secara bersamaan, difusi juga memungkinkan zat terlalu dari larutan masuk ke dalam buah, memberikan rasa khas pada asinnya. Dan selama perendaman, zat terlalu dari luar semakin mudah masuk ke dalam buah. Ini menyebabkan konsentrasi zat terlalu di dalam buah meningkat yang akhirnya menyeimbangkan konsentrasi antara bagian dalam dan luar buah. Ketika proses osmosis dan difusi mencapai keseimbangan, pergerakan air dan zat terlarut melambat dan rasa pada buah menjadi stabil. Pada titik ini, buah telah menyerap cukup banyak zat terlarut dari larutan dan tekstur serta rasa buah telah berubah sesuai dengan karakteristiknya. Jadi osmosis dan difusi itu bekerja sama untuk mengubah sifat fisik dan kimia buah yang menghasilkan asinan dengan rasa dan tekstur yang khas serta memiliki fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara pertama kita menyiapkan bahannya ada telur bebek, ada garam kasar, ada abu gosok, dan juga ada amplas. Siapkan juga baskom dan sikat gigi untuk membersihkan telur. Oke, cara yang selanjutnya itu adalah masukkan telur ke dalam baskom yang telah berisi air dan digosok dengan sikat gigi agar tidak ada lagi kotoran yang menempel di cangkang telur. Selanjutnya, gosok perlahan permukaan telur dengan amplas agar pori-pori telur terbuka dan campuran untuk mengasinkan dapat meresap ke dalam telur. Selanjutnya, masukkan abu gosok ke dalam baskom. Masukkan juga garam kasar ke dalam baskom. Selanjutnya, masukkan air ke dalam baskom yang telah terisi oleh abu gosok dan juga garam. Masukkan kembali garam jika dirasa kurang. Aduk-aduk sampai merata. Cara selanjutnya, balut telur dengan campuran abu gosok dan air garam. Selanjutnya, diamkan telur selama 1 minggu. Selanjutnya, setelah proses pengasinan selesai, cuci telur dengan air mengalir untuk menghilangkan abu gosok yang menempel. Untuk cara selanjutnya, rebus telur hingga matang dan telur asin siap untuk disajikan.
Berikut ini adalah dokumentasi produk difusi osmosis karya para murid. Mereka sangat tertantang sekali dalam pembelajaran kali ini. Mereka menuangkan ide kreatifnya, inovatifnya, sehingga terjadilah produk ini, membuat video juga dengan sangat kreatif, dan tentunya saling peduli ketika membantu dalam pembuatan produk ini. Kita sampai ke tahap terakhir, yaitu tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Dan alhamdulillah lebih banyak kelebihannya karena mereka sangat tertantang sekali dalam mempraktekkan produk-produk hasil proses difusi dan osmosis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.